Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca, NIM 19045056. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Materinya tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi yaitu administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Itu menurut Purwanto halaman 1 2007. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengertian pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong, pelajar, tutor, instruktur, dan fasilitator. Pengertian tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tanang kebersihan. Poin B yaitu proses administrasi. Nomor 2 yaitu proses administrasi. Proses administrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perencanaan. Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapat calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan. Untuk itu, lembaga mampu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang, guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidik yang diinginkan. Yang B yaitu seleksi. Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut. Yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga, misalnya persyaratan administrasi, ujian atau tes, dan wawancara, dan persyaratan lainnya. Yang 3 atau C yaitu pengangkatan atau penempatan. Fungsi pengangkatan atau penempatan administrasi guru adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga gunanya yaitu mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional.
Sedangkan yang dimaksud dengan penempatan calon tenaga yaitu pengajar harus disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Materi yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaan dibagi menjadi 4. Pertama itu pembinaan atau orientasi. Fungsi pembinaan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin, melalui pendidik dan pelatihan. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan ketuntutan perkembangan zaman. Yang B itu kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pada tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Yang C yaitu pemutusan hubungan kerja. Fungsi dari pemutusan hubungan kerja administrasi guru adalah untuk mempertegas atau memperjelas keterkaitan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Yang D yaitu cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Sekian materi pada hari ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.